Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safi Rahmalinisa, NPM 2017051015 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan materi logika tentang penyederhanaan fungsi boolean menggunakan hukum aljabar boolean dan gerbang logika. Materi pertama, penyederhanaan fungsi boolean menggunakan hukum aljabar boolean. Hukum-hukum aljabar boolean. 1. Hukum identitas. Yang pertama, A ditambah 0 sama dengan A. Yang kedua, A dikali 1 sama dengan A. 2. Hukum idempoten. Yang pertama, A ditambah A sama dengan A. Yang kedua, A dikali A sama dengan A. 3. Hukum komplement. Yang pertama, A ditambah A komplement sama dengan 1. Dan yang kedua, A dikalikan A komplement sama dengan 0. 4. Hukum dominasi. Yang pertama, A dikali 0 sama dengan 0. Kemudian A ditambah 1 sama dengan 1. 5. Hukum involusi, yaitu A komplement dikomplementkan hasilnya adalah A. Yang keenam, hukum penyerapan. Yang pertama, A ditambah A kali B sama dengan A. Dan yang kedua, A dikali A tambah B sama dengan A. 7. Hukum komutatif. Yang pertama, A ditambah B sama dengan A plus B sama dengan B plus A. Dan yang kedua, A dikalikan B sama dengan B kali A. 8. Hukum asosiatif. Yang pertama ada A plus B plus C sama dengan A plus B plus C. Dan yang kedua, A dikali B C sama dengan A B dikali C. Hukum distributif. Yang pertama, A ditambah B kali C sama dengan A plus B dikalikan A plus C. Yang kedua, A plus B C sama dengan AB ditambah AC. 10. Hukum De Morgan. Yang pertama, A plus B aksen sama dengan A aksen dikali B aksen. Dan yang kedua, A B aksen sama dengan A aksen ditambah B aksen. 11. Hukum 0 atau 1. Yang pertama, 0 aksen atau komplement sama dengan 1. Dan yang kedua, 1 aksen sama dengan 0. Baiklah, selanjutnya ada contoh soal. Sederhanakanlah fungsi aljabar boolean berikut dengan hukum-hukum aljabar. Fungsi yang pertama ada fungsi x, y, z dengan x, y aksen ditambah x aksen, y, z ditambah y, z. Dan yang kedua, fungsi x, y, z yaitu x aksen dikalikan y plus z dikalikan y x aksen plus z. Pembahasannya, yang pertama, fungsi x, y, z yaitu x, y aksen ditambah x aksen, y, z ditambah y, z menggunakan hukum distributif menjadi x, y aksen ditambah y dikalikan x aksen, z ditambah z. Kemudian menggunakan hukum penyerapan menjadi x, y aksen ditambah y, z. Dan yang kedua, x aksen y plus z dikalikan x aksen plus z menggunakan hukum asosiatif menjadi y plus z dikalikan x aksen dikalikan x aksen plus z menggunakan hukum penyerapan menjadi y plus z dikalikan x aksen. Selanjutnya, materi kedua yaitu gerbang logika. Ada 3 gerbang utama dalam logika. Yang pertama, gerbang AND. Yang kedua, gerbang OR. Yang ketiga, gerbang NOT atau inverter. Gerbang AND. Gerbang AND ini
berfungsi sebagai melambangkan operator perkalian, kemudian gerbang OR untuk operator penjumlahan, dan gerbang NOT atau inverter untuk operator komplement. Cara menuliskan gerbang logika. Misalkan ada X, Y plus X aksen Y, maka dapat dilakukan dengan 3 cara penggabungan. Yang pertama, X dan Y kita gabungkan menggunakan gerbang N menghasilkan XY, kemudian X dan Y kita tuliskan, X-nya kita menggunakan gerbang inverter sehingga menghasilkan X aksen, Y-nya kita gabungkan dengan X aksen tadi sehingga menghasilkan X aksen Y, kemudian XY digabungkan dengan X aksen Y menggunakan gerbang OR sehingga hasilnya XY plus X aksen Y. Cara kedua, dengan menuliskan satu suku saja yaitu X dan Y, kemudian kita tarik garis lurus menuju gerbang N, kita gabungkan dengan gerbang N menghasilkan XY, dan dari garis X ini kita tarik ke bawah, kemudian kita buat gerbang inverter agar menghasilkan X aksen, kemudian tarik garis Y ke bawah dan gabungkan antara X aksen dan Y ini dengan gerbang N sehingga hasilnya adalah X aksen Y, kemudian XY dengan X aksen Y kita gabungkan dengan gerbang R OR sehingga hasilnya XY plus X aksen Y. Berikutnya, cara ketiga ada X dan Y hampir sama seperti sebelumnya, namun ini kita tarik garis lurus ke bawah, kemudian dari titik X ini yang di atas kita tarik garis lurus, dan dari titik Y juga kita tarik garis lurus, kita gabungkan dengan gerbang N sehingga hasilnya XY, kemudian yang dari titik yang bawah kita tarik garis untuk X-nya kita aksenkan dengan gerbang inverter sehingga hasilnya X aksen, lalu Y-nya kita tarik garis, X yang sudah diinverterkan tadi kita gabungkan dengan Y menggunakan gerbang N sehingga hasilnya X aksen Y, kemudian baru kita gabung antara XY dan X aksen Y menggunakan gerbang OR sehingga hasilnya XY plus X aksen Y. Selanjutnya ada gerbang turunan. Di sini ada 4 gerbang turunan. Yang pertama gerbang NAT, yang kedua gerbang XOR, yang ketiga gerbang NOR, dan yang keempat gerbang XNOR. Di sini XY menggunakan gerbang XNOR, hasilnya X plus Y aksen ekivalen dengan XY menggunakan gerbang NOR, X plus Y, lalu menggunakan gerbang inverter X plus Y aksen diaksenkan. Jadi, gerbang turunan ini merupakan gabungan dari gerbang utama yang membuat gerbangnya menjadi lebih sederhana. Di bawahnya sini juga ada X aksen dan Y aksen menggunakan gerbang N ekivalen dengan XY menggunakan gerbang NOR, X plus Y aksen. Dan di sini ada X aksen, Y aksen menggunakan gerbang OR ekivalen dengan X, Y menggunakan gerbang NAT, yaitu N diaksenkan atau diinverterkan menjadi X, Y aksen. Selanjutnya ada penerapan penyederhanaan fungsi aljabar boolean pada gerbang logika. Di sini ada contoh soal diketahui fungsi X, Y, Z, yaitu X, Y aksen Z ditambah X aksen Y, Z. Hasilnya dapat kita sederhanakan menjadi X, Z dikalikan Y aksen plus Y. X aksen plus Y ini menggunakan hukum idempoten menjadi 1 dikalikan X, Z sehingga hasilnya
hukum identitas X, Z. Ini adalah contoh gambarnya yang seharusnya fungsinya sepanjang ini kita sederhanakan hanya menjadi satu suku saja. Baiklah, sekian materi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekeliruan dan kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.